Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ayu Halidah dengan NIM 22. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, hari ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Hilmi Azizi. Yaitu soal yang pertama, yaitu menjelaskan tentang ma'rifatul Quran, baik itu pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Pengertian Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, yang berarti membaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah yang dimana dijamin keasliannya hingga akhir zaman. Kemudian, fungsinya sebagai petunjuk bagi umat manusia, baik sebagai obat hati, fisik. Al-Quran juga sebagai pembeda dari hak dan batil. Al-Quran juga menjadi penasehat atau peringatan. Kandungan Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan, menjadi pedoman hidup umat manusia dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Soal berikutnya yang kedua, yaitu jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khabar, asar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. As-sunnah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkara, takrir, atau ketetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syari. Hadis dapat diartikan sebagai hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan atau pengakuan atau takrir. Kemudian khabar, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan atsar, segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan kepada Nabi Muhammad. Perbedaan hadis qudsi dan juga Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yaitu lafaz dan maknanya berisi dari Allah. Sedangkan hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Maknanya berasal dari Allah, namun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, yaitu jelaskan definisi ijtihad dan kedudukan dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Definisi ijtihad adalah menggerakkan semua pikiran dan mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Kemudian, kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila Al-Quran dan hadis tidak ditentukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Kemudian syarat menjadi mujtahid, yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim tentang Alkitab dan Al-Sunnah, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing dari Al-Quran dan Sunnah, menguasai ilmu usul fikih, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh. Kemudian saya akan menjawab soal yang nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Yang pertama, aliran Khawarij, yakni menolak tentang tahkim serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. Kemudian yang kedua, aliran Murji'ah, yakni yang menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah, yakni yang menolak dua pendapat di atas. Baik aliran Mu'tazilah, orang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir, tidak juga dianggap mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir. Kemudian yang terakhir adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah, merupakan salah satu beberapa aliran ilmu kalam, dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu khusus dan juga umum.
Sunni adalah pengertian umum, adalah lawan kelompok Syiah. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 5A, yaitu jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Tanpa disadari oleh banyak kalangan, ternyata Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang selalu mengajak pembacanya untuk berfilsafat dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa karakteristik filosof ialah berpikir secara radikal, universal, dan rasional. 3 kerangka berpikir ala filosof ini merupakan salah satu yang dianjurkan bahkan diperintahkan dalam memahami agama Islam, khususnya dalam ayat-ayat Al-Quran. 5B. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Sebagaimana halnya tasawuf secara umum, zuhud dan fakir dalam mengimplementasikannya di era modern tidak lepas dari prinsip keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Sekian dari saya, mohon undur diri. Jika ada kesalahan atau pengucapan yang menyinggung atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.